Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumarni dengan NIM 602022021072 dari Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 3 Semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Ekonomi Mikro Islam yang dipandu oleh Bapak Dr. Syafaruddin SAG MSI. Selamat menyaksikan. Berbicara mengenai perilaku muslim dapat diartikan sebagai tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri, misalnya berbicara, bekerja, berdagang, dan sebagainya. Jadi standar perilaku muslim itu adalah tindakan dan aktivitas muslim yang berdasarkan pada ajaran Islam. Dari sini dapat dikiaskan bahwa standar perilaku muslim pada penawaran harus berdasarkan pada ajaran Islam. Dalam konteks Islam, penawaran yaitu mengacu pada istilah yang digunakan untuk merujuk pada tawaran atau penawaran harga yang diajukan oleh seorang penjual kepada pembeli untuk memperoleh barang atau jasa. Konsep penawaran dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan yang saling menguntungkan antar penjual dan pembeli. Dapat diketahui bahwa transaksi jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridah, yakni atas dasar interaksi permintaan dan penawaran dalam menentukan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut. Kata ridha itu sangat erat kaitannya dengan sikap dan pemahaman manusia atas karunia dan nikmat Allah. Jika demikian, maka seorang muslim yang peduli terhadap kehadiran maslahah akan tetap ridha melakukan suatu kegiatan meskipun manfaat dari kegiatan tersebut bagi dirinya sudah tidak ada selama merasakan adanya maslahah, manfaat fisik dan non-fisik pada kegiatan tersebut. Artinya, kehadiran maslahah akan memperpanjang rentang dari suatu kegiatan yang dilakukan, misalnya membantu orang-orang yang tidak mampu. Jika hal ini dikaitkan dengan penawaran muslim terhadap suatu barang dan jasa, maka dapat dinyatakan seperti ini. Jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual muslim akan meningkat pula. Demikian pula sebaliknya, selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan faktor lainnya tidak berubah. Dengan demikian, penawaran muslim adalah penawaran sejumlah barang atau jasa tertentu yang dapat diberikan maslahah pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran muslim juga dapat diturunkan dari rukun-rukun dan juga syarat-syarat jual beli seperti yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu faktor langsung, faktor tidak langsung, dan maslahah sebagai variabel moderating. Faktor langsung yaitu harga, keuntungan, biaya produksi, dan lain-lain. Sedangkan faktor tidak langsung yaitu ketersediaan input, teknologi, dan lain-lain. Dan maslahah yaitu terdiri dari manfaat fisik dan non-fisik, berkah dan pahala, seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa manfaat non-fisik ini tidak dapat diobservasi karena tidak memiliki wujud material, akan tetapi diyakini bahwa ia ada dan bisa mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau pembeli muslim yang peduli terhadap kehadiran maslahah. Karena itu, nilainya diasumsikan lebih besar dari 1. Atas dasar penjelasan tersebut, maka fungsi penawaran muslim dapat dinyatakan persamaannya seperti Q sama dengan F dalam kurung FL, FTL, MS, di mana Q adalah kuantitas barang yang diminta, F simbol persamaan, FL faktor langsung yang meliputi harga, keuntungan, biaya produksi, dan lain-lain.
FTL, faktor tidak langsung yang meliputi ketersediaan input, teknologi, dan lain-lain. MS, maslahah, yaitu variabel moderating yang meliputi manfaat fisik dan non-fisik. Fungsi penawaran Muslim juga dapat dituangkan dalam bentuk tabel dan kurva. Jika ia dituangkan dalam bentuk kurva, hanya dua variabel yang bisa diamati perilakunya. Sementara perilaku variabel lainnya diasumsikan konstan. Misalnya, pada kurva penawaran Muslim, kita bisa menganalisis hubungan antara variabel harga dengan jumlah barang yang ditawarkan selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan variabel lainnya tidak berubah. Persamaannya dapat dijelaskan seperti Q sama dengan F dalam kurung P, MS atau Q sama dengan alfa ditambah beta P ditambah beta P dikali MS, di mana Q adalah kuantitas barang yang dibeli, alfa adalah nilai konstan, beta adalah nilai koefisien variabel, P adalah variabel harga barang, MS adalah variabel moderating, maslahah atau manfaat fisik dan non-fisik, yang diasumsikan bisa mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan, dan PMS adalah interaksi antara harga dengan maslahah. Asumsi yang dijadikan sebagai dasar dalam menyatakan persamaan tersebut yaitu jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual Muslim akan meningkat pula. Demikian pula sebaliknya, selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan variabel lainnya tidak berubah. Karena itu, hubungan antara variabel X, harga barang, dan Y, jumlah barang, pada penawaran Muslim tersebut adalah hubungan positif. Jika nilai maslahah barang atau jasa diasumsikan lebih besar dari 1, yakni 10 karena diyakini ada dan bisa mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual Muslim yang peduli terhadap kehadiran maslahah. Namun ia konstan, yakni berapapun yang ditawarkan, kandungan maslahahnya tetap sama. Sehingga jika harga barang atau jasa naik, misal harganya 50, maka jumlahnya yang ditawarkan juga naik, yaitu sebanyak 5. Demikian pula sebaliknya. Jika dituangkan dalam bentuk kurva, maka dapat dijelaskan bahwa ketika tingkat harga sebesar P1, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual Muslim sebesar Q1 dan titik keseimbangan Muslim berada pada titik A. Titik keseimbangan Muslim ini pindah dari titik E1 ke titik E2 ketika tingkat harga naik ke P2 sehingga jumlah barang atau jasa yang ditawarkan bergeser dari Q1 ke Q2. Artinya, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen yang peduli terhadap maslahah berfluktuatif sebagai akibat dari naik turunnya harga barang atau jasa tersebut. Ketika kandungan maslahah atau MS pada barang atau jasa yang ditawarkan tetap, yakni berapapun jumlah yang ditawarkan, kandungan maslahahnya tetap sama dan variabel lainnya juga tetap. Jika kandungan maslahah dan harganya berubah dan variabel lainnya diasumsikan tetap, maka penawaran terhadap barang tersebut juga akan berubah, yakni bisa naik dan juga bisa turun. Jika kandungan maslahahnya turun, maka harganya juga turun sehingga jumlah yang ditawarkan juga turun.
Keadaan ini terjadi ketika harga dan kandungan maslahah pada barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual tidak tetap dan variabel lainnya diasumsikan tetap. Jika variabel lainnya tidak tetap, misalnya harga faktor produksi yang digunakan berubah, naik atau turun, dan harga barang tetap, maka penawaran terhadap barang tersebut juga berubah, naik atau turun. Hal ini disebabkan karena kandungan maslahahnya berubah, naik atau turun. Besarnya tingkat perubahan kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan, sebagaimana yang telah diuraikan, juga dapat diukur dengan elastisitas seperti halnya pada permintaan Muslim. Elastisitas penawaran adalah ukuran kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Pernyataan dalam pengambilan keputusan pada elastisitas penawaran ini sama dengan elastisitas permintaan dan rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai elastisitas penawaran, yaitu ES sama dengan dalam kurung delta QS per delta PS dikali PS per QS atau delta QS per QS per delta PS per PS, di mana ES adalah elastisitas penawaran, Q adalah kuantitas barang atau jasa, P adalah harga barang atau jasa, QS adalah kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian PS harga barang atau jasa yang ditawarkan. Delta QS adalah QS baru dikurang QS lama. Delta PS sama dengan PS baru dikurang PS lama. Misalnya, ketika harga 150, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 20 unit, dan ketika harga naik menjadi 200, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 40 unit, dengan asumsi bahwa kandungan maslahah barang tersebut tetap dan juga variabel lainnya diasumsikan tetap. Nilai koefisien elastisnya yaitu 20/50 dikali 200/40 sama dengan 0,4 dikali 5 hasilnya 2. Nilai koefisien elastisnya lebih besar dari 1, yakni elastis. Dengan demikian barang ini adalah barang normal. Jika kondisi ini dapat dituangkan dalam bentuk kurva, maka dapat dijelaskan bahwa titik keseimbangan Muslim pindah dari titik E1 ke E2 dengan nilai koefisien elastisitas harga barang tersebut sebesar 2. Elastis karena lebih besar dari 1, artinya besar jumlah barang yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya harga barang tersebut. Dengan demikian barang yang ditawarkan tersebut adalah barang normal. Jika kandungan maslahahnya tidak tetap, misalnya dari 10 menjadi 14 dan jumlah barang yang diminta dari 20 menjadi 40 dengan asumsi bahwa harga barang tersebut dan juga variabel lainnya tetap, maka nilai koefisien yang diperoleh yaitu 20/4 dikali 14/40 sama dengan 5 kali 0,35 hasilnya 1,75 pada rumus elastisitas penawaran. Item harga diganti dengan maslahah. Jika elastisitas penawaran Muslim pada maslahah tidak tetap yang dihitung, nilai koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1, yakni elastis. Dengan demikian, barang ini adalah barang normal. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.